Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita belajar bersama Bu Guru Jauharatul Munawwaroh di bab 1, belajar Al-Quran dan Hadis. Di bab ini kita akan belajar tentang surat Al-Quran, yaitu Ad-Duha. Ya, Ad-Duha artinya waktu pagi. Ad-Duha surat ke-93 dalam susunan mushaf Al-Quran terdiri dari 11 ayat. Surat Ad-Duha diturunkan di Makkah sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, sehingga surat Ad-Duha dikelompokkan dalam surat Makkiyah. Ad-Duha sebagai jawaban atas pertanyaan dan hinaan yang dilontarkan oleh kaum kafir Mekah yang menganggap Rasulullah sudah tidak dipedulikan lagi oleh Tuhannya, sebab Nabi Muhammad sudah lama tidak menerima wahyu kenabian. Hingga akhirnya turunlah surat ini untuk mempertegas bahwasanya Allah memberitahukan bahwa dugaan kaum kafir Mekah adalah suatu kesalahan yang besar. Allah juga memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwasanya Allah tidak pernah membenci atau melupakannya. Pesan pokok yang terkandung di dalam surat Ad-Duha, adapun pesan pokoknya antara lain penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad sewaktu tidak turunnya wahyu, bantahan Allah atas tuduhan dan ejekan orang musyrik. Allah berjanji akan melepaskan semua kesusahan dan kesedihan yang dialami Nabi Muhammad dengan ketenangan, keagungan, dan kebahagiaan. Larangan memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang, larangan menghardik orang yang meminta-minta, perintah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Mari kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bentuk pengamalannya antara lain kita harus bergaul dengan anak yatim seperti dengan teman lainnya. Jika memperlakukan teman yatim dengan baik, Allah akan menyayangi kalian. Apabila saat ini kalian sebagai yatim, tidak perlu rendah diri, tetaplah berprasangka baik kepada Allah dan Rasul, karena Allah dan Rasul kita memuliakan anak yatim. Ya, selanjutnya meminta-minta termasuk perbuatan tidak mulia. Namun demikian tetap tidak boleh menghardik, mengusir, atau menghina peminta-minta. Apabila kalian tidak berkenan untuk memberi sesuatu kepada mereka, sampaikan dengan bahasa dan sikap yang baik. Alangkah bermaknanya bila di pagi hari kita memohon rezeki setelah sholat duha. Setiap saat wajib bersyukur kepada Allah, sebab tiap saat Allah menganugerahkan berbagai nikmatnya yang tak terhingga. Kalian bisa bersyukur sekurang-kurangnya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Tanda baca tafhim artinya menebalkan huruf-huruf yang harus dibaca atau dilafalkan tebal terdengar bunyi hurufnya. Sedangkan tanda baca tarkik artinya menipiskan huruf yang dibaca atau dilafalkan tipis. Teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari tentang Al-Hadis. Al-Hadis disebut juga As-Sunnah, artinya perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu memberi. Memberi dalam ajaran Islam dikelompokkan menjadi sedekah, jariyah, hibah, dan hadiah. Sedekah diberikan kepada 8 golongan atau asnaf yang sudah ditentukan yang disebut mustahik. Jariyah pada umumnya sesuatu yang diberikan untuk kepentingan umum berupa uang atau benda. Hibah artinya pemberian baik berupa harta maupun uang. Hibah tidak menghendaki imbalan. Hibah bertujuan untuk menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaannya di antara manusia. Dan hadiah adalah suatu benda yang diberikan kepada orang tertentu karena penghormatan atau karena kasih sayang agar terwujudnya hubungan baik dan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Harus diingat juga, memberi tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk suap menyuap. Ya, itu yang tidak boleh dilakukan.
karena itu akan mendapatkan laknatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, terima kasih kalian sudah mau bersama-sama belajar dan mendengarkan penjelasan dari Bu Guru di bab 1 ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkannya. Amin. Sekian dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.